Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 24. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Cipta Aryawan Maulana, Aji Supraji Ardani, dan saya sendiri Juli Istiqomah akan memaparkan hasil analisis kami terkait isu global yang sedang berkembang saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata COVID-19. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, isu tentang COVID-19 masih jadi perhatian utama. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah sebuah penyakit yang sedang merebak saat ini. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini. Virus corona menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini pertama kali muncul pada akhir tahun 2019 di Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan. Awalnya hanya di Wuhan, nyatanya virus ini menular dengan sangat cepat dan tak terelakkan menyebar ke seluruh belahan dunia tak terkecuali Indonesia. Hingga tahun 2021 ini, pandemi COVID-19 pun belum menunjukkan akhirnya. Kasus konfirmasi positif juga masih naik turun. Alhasil, dampak signifikan terjadi, terutama pada tingkat kesejahteraan sosial ekonomi di Indonesia. Kami di sini mencoba mengidentifikasi isu-isu terkait pandemi COVID-19 ini. Apa sih permasalahan di dalamnya? Siapa saja yang terlibat? Apa yang paling besar masalahnya? Hingga evolusi dan rencana strategis apa yang dapat dilakukan? Semuanya kami coba analisis menggunakan metode pentahelix, analisis USG, fishbone diagram, hingga analisis SWOT. Berikut uraiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cipta Aryawan Maulana. Saya akan menjelaskan tentang metode yang kami pakai untuk menentukan isu masalah dari isu global pandemi COVID-19. Metode pertama yang kami pakai adalah metode pentahelix. Metode ini menggunakan 5 aspek utama, yaitu aspek pemerintah atau government, aspek bisnis, aspek komunitas, aspek akademis, dan aspek media massa. Dari aspek pemerintah, kami mendapatkan isu masalah tentang menurunnya APBD pemerintah daerah, juga isu terhambatnya pelayanan publik. Dari aspek bisnis, kami mendapat isu masalah tentang menurunnya tingkat perekonomian di sektor bisnis dan isu pemutusan hubungan kerja dari sejumlah tenaga kerja. Dari aspek komunitas, kami mendapat isu masalah tentang terbatasnya kegiatan sosial di masyarakat dan isu tentang angka kemiskinan yang bertambah. Dan dari aspek media massa, kami mendapat isu tentang tersebarnya berita-berita hoax tentang COVID-19. Selanjutnya, kami menggunakan metode USG untuk menentukan isu masalah yang menjadi prioritas. Scoring digunakan untuk menentukan urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi itu adalah seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia, dan seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Seriousness, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas, dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut, atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak terpecahkan. Dan growth, seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk bila dibiarkan. Dari analisis USG, scoring untuk menurunnya APBD pemerintah daerah adalah 13. Lalu terhambatnya pelayanan publik, totalnya adalah 11. Menurunnya tingkat perekonomian di sektor bisnis, totalnya 13. Pemutusan hubungan kerja pada sejumlah tenaga kerja, totalnya 13. Terbatasnya kegiatan sosial di masyarakat, totalnya 11. Angka kemiskinan bertambah, totalnya 14. Penerapan metode pembelajaran jarak jauh secara online, totalnya 10. Tersebarnya berita-berita hoax tentang COVID-19, totalnya 13. Dari hasil analisis USG,
kami mendapat isu masalah prioritas adalah angka kemiskinan bertambah. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Aji Supraji Ardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Supraji Ardani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis menggunakan diagram fishbone atau tulang ikan. Dengan menggunakan diagram ini diharapkan akan lebih mudah untuk menemukan akar dan penyebab masalah. Isu bertambahnya angka kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, kami menggunakan kategori yang terdiri dari material, machine, man, dan metode. Kategori material dapat diuraikan sebagaimana kemiskinan, yaitu karena kurangnya makanan yang bergizi dan situasi ekonomi yang sedang lesu. Lalu kategori mesin dapat diuraikan sebabnya, yaitu karena sarana dan prasarana yang mahal dan belum ditemukannya alat atau obat yang mampu mendeteksi COVID-19. Lalu kategori man dapat diuraikan, yaitu kurangnya skill untuk mencari pendapatan pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Lalu tingkat pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan masyarakat sulit untuk bersaing. Dan terakhir, menggunakan kategori metode yang terdiri dari kebijakan pemerintah terkait pembatasan kegiatan sosial dan karena adanya kebijakan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Selanjutnya, analisis berdasarkan SWOT. Pertama, berdasarkan strength, pemerintah telah menerbitkan program bantuan sosial untuk yang terdampak pandemi COVID-19. Lalu pemerintah telah memberikan keringanan untuk membayar pajak. Dan berdasarkan weakness, perlu pendataan dan indikator yang lebih akurat bagi penerima bantuan sosial COVID. Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Lalu opportunity, pemerintah mempunyai kewenangan dalam penanggulangan dampak ekonomi pandemi COVID-19 ini. Lalu kontribusi dan partisipasi masyarakat perlu menjadi prioritas oleh pemerintah. Lalu berdasarkan trade, perlunya pengawasan dalam program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi COVID, dan pemahaman masyarakat masih rendah mengenai hak memperoleh penghidupan yang layak. Baik, cukup dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.